Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita kembali bertemu pada malam hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu dan lain-lain. Ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri bersama. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya beribadah kepada Allah. Terutama di malam hari ini, ya setelah kita menyelesaikan Isya bagi laki-laki di masjid, wanita di rumah ya, kita kembali melakukan ibadah berikutnya. Ibadah yang juga hukumnya wajib, yaitu menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di malam hari ini kita akan kembali membahas buku 50 sebab doa tidak terkabul. Dan kita sudah bahas dua sebab ya pada pertemuan sebelumnya. Kenapa doa belum dikabulkan oleh Allah? Yang pertama, karena niatnya tidak ikhlas. Ya, seseorang yang niatnya, tujuannya, maksudnya ternyata tidak ikhlas, dipenuhi dengan riya, sum'ah, ujub dan sombong. Sehingga wajar ya ibadah itu tidak akan diterima. Karena doa itu adalah ibadah. Yang kedua, yang sudah kita bahas juga, penyebab doa tidak dikabulkan karena tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti syariat, bagaimana cara berdoa yang benar, dan memintanya hanya kepada Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah, ya, dan tidak juga boleh bertawassul dengan tawassul yang penuh dengan kesyirikan, atau tawassul yang penuh dengan kebid'ahan, atau juga kita berselawat kepada Nabi SAW tentunya dengan selawat yang benar. Karena selawat itu juga doa. Jadi semuanya harus sesuai dengan tuntunan, contoh, dalil, dan penjelasan. Berdasarkan adanya ya keterangan-keterangan yang bisa jadikan sandaran untuk mensyariatkan sesuatu amalan. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Sebab doa tidak dikabulkan. Ya, yang ketiga adalah tidak sabar atau tergesa-gesa. Seseorang yang sudah berdoa, berdoa dan berdoa. Dia bisa jadi dalam waktu yang lama, kemudian dia menantikan doa itu dikabulkan, ternyata belum juga dikabulkan. Akhirnya dia putus asa. Dan dia meninggalkan doanya. Karena dia merasa sudah lama saya berdoa, tapi belum dikabulkan. Dia tidak sabar menunggu datangnya pengabulan doa. Padahal ini adalah caranya Allah ya untuk menguji seorang hamba. Apakah hamba ini tetap berdoa meskipun belum dikabulkan? Bisa jadi orang itu layak untuk dikabulkan doanya, pantas untuk dikabulkan doanya, tetapi Allah menjadikan pengabulannya tertunda karena Allah ingin menguji keimanan seseorang. Sudah layak saja untuk dikabulkan, terkadang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan meskipun layak, karena Allah ingin melihat ya bagaimana iman seseorang meskipun dia layak untuk dikabulkan doanya. Ini berarti ujian. Tetapi ada orang yang memang belum dikabulkan oleh Allah karena dia memiliki penghalang. Nah, salah satu penghalangnya adalah tidak sabaran. Ya, menjadi orang yang tidak sabar untuk menunggu datangnya pengabulan doa. Padahal doa itu bisa langsung Allah kabulkan seketika. Sangat mudah, ringan, gampang, dan enteng bagi Allah untuk mengabulkan doa. Tetapi begitulah ya. Ya, memang Allah berkehendak, bisa jadi Allah inginkan orang itu teruji dulu keimanannya. Apakah dia bersabar atau tidak? Ya, untuk menunggu datangnya pengabulan doa. Nah, kita baca hadis yang ada di bukunya ya. Bagi jamaah yang sudah punya bukunya, silakan lihat hadis yang berkaitan dengan tema ini.
yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, At-Tabrani, ya. Dan hadis ini diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Doa seorang hamba itu, kata Rasulullah, doa seorang hamba senantiasa dikabulkan. Ya Ustadz, mohon maaf Ustadz, suaranya menghilang Ustadz. Eh, Mohon maaf jemaah sekalian, mungkin ada terkendala sinyal ataupun juga jaringan di tempat kediaman Ustadz. Ya, Ya Ustadz, afwan, terputus tadi ya. terputus Ustadz. Ya, tadi ada sempat dua nama yang masuk Ustadz, dua akun Ustadz. Satu, hanya cuma pakai satu aja. Satu ya, ya ya. Baik, kami Ya, persilakan kembali Ustadz. Afwan. iya. Baik. Kita bacakan kembali ya. Hadis dari Nabi SAW, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama isi permintaannya tidak bersifat dosa. Jadi redaksi doanya itu benar, bukan meminta untuk melakukan dosa atau diminta dimudahkan melakukan dosa. Doa seorang hamba itu senantiasa, kata Rasulullah, senantiasa selalu dikabulkan. Asalkan permintaannya bukan minta dimudahkan untuk melakukan dosa. Dan juga bukan untuk memutus tali silaturahim. Dan selama ia tidak tergesa-gesa. Nah, disebutkan tiga ya. Doa seorang hamba itu akan selalu senantiasa dikabulkan selama permintaannya bukan untuk berbuat dosa atau memutuskan tali silaturahim atau selama ia tidak tergesa-gesa. Lalu kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Isti'jal. Apa yang dimaksud dengan isti'jal? Tergesa-gesa. Maka Nabi SAW bersabda, seseorang yang berkata, aku telah berdoa, namun sampai sekarang doaku belum juga dikabulkan. Sudah lama berdoa ini, tapi sampai sekarang belum juga dikabulkan. Kemudian ia merasa putus asa dan akhirnya meninggalkan doanya tersebut. Nah ini, tidak sabar, tergesa-gesa, menunggu datangnya pengabulan doa, karena lama tidak datang juga pengabulan, akhirnya dia tinggalkan doanya tersebut. Subhanallah, padahal kita butuh kepada Allah. Sampai mati kita berdoa. Bahkan di akhirat pun nanti juga kita berdoa. Agar kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kemudahan, dan lain-lain. Ya berdoa saja, meskipun belum dikabulkan, berdoa dan berdoa terus. Kenapa? Karena kita butuh kepada Allah dan kita yakin Allah itu maha segala-galanya. Allah mendengar sebetulnya. Tapi ketika belum dikabulkan, pasti ada sesuatu. Ya bisa jadi karena kita punya penghalang, ya wajarlah akhirnya Allah belum berkenan untuk mengabulkan doa kita. Hilangkan penghalang-penghalang itu. Atau mungkin tidak ada penghalang untuk terkabulnya doa, ya, tetapi memang Allah belum berkenan untuk saat itu dikabulkannya. Mungkin besok, mungkin lusa, tunggu saja. Kita diuji dengan kesabaran kita, ya. Jadi jangan tergesa-gesa,
Dan orang yang tidak sabar, orang yang tergesa-gesa, akhirnya dia pun meninggalkan doanya. Padahal kita butuh. Ya, selama kita butuh kepada Allah, maka kita berdoa terus. Kalau kepada manusia, ada kalanya kita butuh kepada mereka, ada kalanya kita tidak butuh kepada manusia. Ya. Tapi kepada Allah selalu butuh. Tidak pernah tidak butuh. Pagi, siang, sore, malam. Setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas, kita butuh kepada Allah. Ya. Jadi, jangan kita sampai tidak sabaran menunggu datangnya pengabulan doa. Kenapa kita sabar dengan masalah-masalah dunia? Tapi kita tidak sabar dalam beribadah kepada Allah. Kita rela antri ya sampai 2 jam. Barangkali kita lihat kaum muslimin kan ada yang suka antri ya, mendapatkan makanan, antrian untuk beli tiket konser musik, antri untuk beli tiket konser musik. Antrinya bisa 2 jam. Lama berdiri, berkeringat. Sholat pun lewat. Bisa antri beli tiket konser musik atau antri untuk mendapatkan sembako. Tapi kenapa kita tidak bisa sabar menunggu datangnya pengabulan doa? Sedangkan itu lebih dahsyat, lebih kita butuhkan dibandingkan sembako, dibandingkan ya menonton konser musik. Ini lebih kita butuhkan karena berkaitan dengan dunia kita sampai mati, sampai ke akhirat, sampai ke surga. Ya, jadi kata Nabi alaihissalatu wassalam, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Yaitu ia mengatakan, aku telah berdoa, tapi belum dikabulkan. Aku telah berdoa, tapi belum dikabulkan. Akhirnya dia meninggalkan doa. Nah, inilah penghalangnya jemaah sekalian. Penghalang untuk dikabulkannya doa. Hamba itu sendiri yang salah, bukan Allah. Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Kita merasa barangkali sudah banyak beribadah, ya, yang wajib maupun yang sunnah, ya. Seperti kemarin saya ditanya oleh seorang yang hadir di kajian, Pak Ustadz, saya sudah mentaati Allah dan sudah menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi kenapa ya? Nah, kenapa ya? Mempertanyakan Allah. Saya sudah ibadah, saya sudah taat, saya sudah menjauhi dosa dan maksiat. Kenapa ya? Saya banyak dapat musibah. Ya, musibah ini, musibah ini, musibah ini. Kenapa saya banyak dapat musibah? Saya katakan, coba introspeksi. Jangan-jangan musibah itu akibat dari dosa Anda. Karena Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di surah 42 ayat ke-30. Ya, di surah ke-42 ayat yang ke-30. Allah menjelaskan bahwa tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan akibat dari dosa-dosa. Akibat dari dosa. Makanya terjadilah musibah yang menimpa Anda. Musibah ini, musibah itu. Dia merasa pede sekali bahwa saya sudah mentaati Allah dan saya sudah menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Kenapa saya mendapatkan musibah? Memang dunia ini seperti ini. Penuh dengan ujian dan cobaan dan musibah. Tapi datangnya musibah, ujian, dan cobaan bisa jadi faktor terbesarnya adalah akibat dosa. Coba evaluasi, Anda merasa tidak banyak dosanya, padahal bisa jadi banyak dosanya. Atau mungkin faktor yang lain, yaitu datangnya ujian dan cobaan karena Allah ingin menguji keimanan seseorang. Ya, karena Allah itu maha baik, maha sempurna, maha segala-galanya. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ya, taib. Jadi jangan sampai kita tidak sabaran, ya sama-samalah kita berusaha menjadi orang yang sabar dan terus berdoa dan terus berdoa. Ini berkaitan dengan masalah jangka panjang ini. Bukan jangka pendek untuk dunia saja. Kita berdoa itu sampai ke surga. Dan masih lama perjalanan. Sabar saja. Sabarkan diri kita untuk tetap berdoa kepada Allah. Dan latih diri kita untuk bisa menjadi orang yang bersabar. Dan apa kata Nabi SAW? Wa may tasabbar yusabbirhullah. Wa may tasabbar yusabbirhullah. Barang siapa berusaha untuk bisa menjadi orang yang sabar, maka Allah pun akan menjadikannya mampu bersabar. Wa ma'utiya, ya,
Tidak adalah seseorang itu diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya, sekali lagi saya ulangi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis sahih tentunya. Wa man tasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bisa menjadi orang yang bersabar, dia berusaha melakukan kiat-kiat agar bisa menjadi orang yang bersabar, maka Allah pun jadikan dia mampu bersabar. Karena dia berusaha, dia berdoa, dia lakukan puasa sunnah, barangkali dia berusaha membersihkan hatinya, menjadi hati yang qalbun salim, dia berteman sama orang-orang yang bersabar, dia menuntut ilmu, dia berusaha menjadi orang yang mengamalkan ilmu, dan lain-lain. Dia berusaha menjadi orang yang bersabar. Maka, yusabbirhullah. Allah pun akan jadikan dia mampu menjadi orang yang bersabar. Dan tidaklah seseorang itu diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Allahu Akbar. Sabar ini modal kita, jamaah sekalian. Kita malam ini bicara sabar ya. Jadi bukan konteksnya doa saja sebetulnya. Luas maknanya. Sabar itu terbagi tiga. Sabar dalam Islam yang mesti kita pahami terbagi tiga. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, ketaatan itu sampai mati. Dan itu butuh modal kesabaran. Yang kedua, sabar untuk menjauhi berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, adanya musibah, adanya bencana, adanya masalah, adanya persoalan, ya. Ini semuanya dibutuhkan kesabaran. Ini tiga jenis kesabaran yang harus kita miliki. Semua muslim, siapapun mereka, harus punya tiga bentuk kesabaran ini. Untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk selamat dunia akhirat, untuk bahagia, untuk tenang, untuk mendapatkan nikmat, dan lain-lain. Sekali lagi, sabar yang pertama, sabar ya untuk mentaati Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati. Selama di dunia ini kita butuh kesabaran. Yang kedua, sabar untuk menjauhi berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati. Ya, yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi atau menyikapi ujian dan cobaan, musibah, bencana, masalah, persoalan, problematika yang kita hadapi dan pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Pasti. Selama kita hidup di dunia, pasti ada ujian dan cobaan. Pasti ada musibah. Kita udah mati nanti, berada di alam kubur pun ada lagi ujian. Kita dibangkitkan di padang mahsyar, ada lagi ujian. Ya, panjang sekali perjalanan. Dan kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi ujian dan cobaan. Tidak ada lagi musibah dan bencana. Bahagia, senang, bahagia, senang. Ini memang beginilah yang Allah inginkan. Nah, makanya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan ini, mampu istiqomah butuh kesabaran. Mampu ikhlas butuh kesabaran. Butuh tawakal yang kuat, butuh juga kesabaran. Ya, benar akidahnya butuh kesabaran. Benar ibadahnya butuh kesabaran. Benar akhlaknya butuh kesabaran. Sepertinya sabar ini modal yang paling besar. Modal yang paling besar untuk kita menjadi orang yang Allah cintai, Allah rahmati, Allah ampuni, Allah berkahi. Ya, jadi sekali lagi, eh, bersabarlah kita menunggu datangnya pengabulan doa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sekali lagi bahwa Rasul mengatakan, barang siapa berusaha untuk menjadi orang yang bersabar, maka Allah pun akan jadikan dia mampu untuk bisa bersabar. Lakukan cara-cara untuk bisa bersabar. Dan tidaklah seseorang itu diberikan pemberian dari Allah, nikmat yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Tidak ada seseorang yang diberikan pemberian dan nikmat yang lebih baik, kata Nabi, dan lebih luas daripada kesabaran.
Sabar menunggu datangnya pengabulan doa. Sabar untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan dan diperintahkan. Bahkan sabar untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Sabar menjauhi penyebab-penyebab doa tidak dikabulkan. Jauhi itu. Jangan sampai ya tidak ikhlas. Jangan sampai tidak mengikuti sunnah, ya, dan seterusnya. Maka perkuat kesabaran kita. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuat kesabaran kalian dan berjaga-jagalah di perbatasan negeri dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ya, Allah mengatakan dua kali ini di surah Ali Imran, ayat yang terakhir. Ali Imran ayat ke-200. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan perkuat kesabaran. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, dua kali. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuat kesabaranmu itu. Diperkuat, karena sabar itu lama-lama jadi melemah. Akhirnya nggak sabaran dan tergesa-gesa. Ingin segera melakukan sesuatu. Padahal itu ya bisa jadi Allah pending. Allah tunda waktunya. Maka Allah katakan di surah Ali Imran ayat terakhir, bersabarlah kalian dan perkuat kesabaran. Sabar ini merupakan modal kita yang sangat besar. Ada orang yang diuji dengan berbagai macam bentuk ujian. Ya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya, istrinya, ada yang diuji dengan hartanya. Nah, begitu juga ada orang yang diuji dengan doa yang belum dikabulkan. Lalu dia pun males lah, kalau begitu saya tinggalkan sajalah. Capek saya beribadah ini, capek saya berdoa, angkat tangan memang nggak capek. Subhanallah. Capek saya berdoa pagi, saya berdoa siang. Sudah 2 tahun saya berdoa, belum dikabulkan. Sudah 5 tahun saya berdoa, belum dikabulkan. Akhirnya ya sudahlah. Padahal di balik doa itu ada manfaat yang luar biasa. Coba evaluasi, jangan-jangan kita, karena nggak sabarnya itu, Allah melihat memang hatinya tidak ada kesabaran. Lisannya tidak ada kesabaran. Dan perbuatan anggota tubuhnya tidak ada kesabaran. Akhirnya Allah pun belum berkenan. Atau mungkin tidak ada penghalang, tapi Allah memang ingin menguji hamba tersebut. Ya, mari sama-sama ya, kita melatih diri kita agar bisa menjadi orang yang bersabar. Dan coba kita lihat, kita ini kan berusaha menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, pahala yang terbaik, pahala yang terbesar. Ya, dan pahala yang terbaik, pahala yang terbesar itu hanya bisa diberikan kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, orang bisa beriman dan beramal soleh kenapa? Karena dia bersabar. Nah, sekali lagi saya ulangi ya. Kita menginginkan pahala yang terbaik, pahala yang terbesar dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan pahala yang paling baik, paling besar? Maka caranya adalah kita harus beriman dan beramal soleh dengan benar. Imannya benar, amal solehnya benar. Dan bagaimana caranya supaya bisa beriman dan beramal soleh dengan benar? Dengan cara bersabar. Siapa yang mengatakan demikian? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang mengatakan demikian. Untuk bisa beriman dengan benar, amal soleh dengan benar, mendapatkan pahala yang terbesar, yang terbaik, modalnya sabar. Ya, coba kita lihat di surah Al-Qasas ayat ke-80. Ya, di surah Al-Qasas ya, surah ke-28, ayat ke-80. Ya, di surah Al-Qasas. Allah menyebutkan di sini, ya, ketahuilah pahala Allah itu lebih baik. Thawabullah khairun. Thawabullah khairun liman amana wa amila salihan wala yulaqqaha illa sabirun. Ya, ketahuilah pahala Allah itu lebih baik. Pahala di sisi Allah itu lebih baik. Pahala terbesar, pahala terbaik.
kenikmatan yang luar biasa. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi orang yang beriman dengan benar, beramal soleh dengan benar. Dan pahala yang besar itu, yang sangat banyak yang Allah berikan kepada hambanya itu, hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Subhanallah. Pahala Allah yang besar itu. Balasan-balasan dari Allah yang luar biasa itu. Hanya bisa diperoleh bagi orang yang bersabar. Jelas sekali ayat ini. Al-Qasas ayat ke-80. Sebetulnya banyak ya ayat-ayat tentang masalah kesabaran. Tapi kita lihat beberapa contoh saja. Ini diantaranya. Pahala yang Allah berikan karena beriman dan beramal soleh. Dan bagaimana bisa beriman dan beramal soleh? Itu hanya bisa diperoleh dengan bersabar. Makanya kita berdoa itu kan termasuk amal soleh. Kita sedang beribadah kepada Allah. Kita sedang mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah. Beriman kepada Allah, ya, berarti mengesahkan Allah. Berarti kita tidak mempersekutukan Allah. Dalam berdoa itu kita hanya minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Doa itu termasuk bagian dari tauhid. Doa itu termasuk bagian dari akidah. Doa itu termasuk bagian dari iman. Dan doa juga termasuk bagian dari ibadah. Dan iman dan amal soleh tidak bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan pahala yang besar kecuali dengan sabar. Akhirnya imannya benar, kemudian amal solehnya benar. Nah, ini modal kita ini. Yuk sama-sama ya. Jadi doa, sekali lagi, tidak dikabulkan akibat tidak sabar. Inilah yang terjadi. Bisa jadi pada diri kita dan juga saudara kita kaum muslimin yang lain. Ya, baik, kita baca di bukunya ya. Di bukunya ini ada contoh doanya Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Seorang nabi dan rasul. Dan Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah ketika menghadapi kekejaman Fir'aun. Ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Fir'aun itu dibinasakan. Dan itu tercantum di surat Yunus ayat ke-88. Doa Nabi Musa agar Fir'aun dibinasakan beserta harta-hartanya semua. Baca di surat Yunus ya, ayat ke-88. Wahai Tuhan kami, ya, akibatnya mereka menyesatkan. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kuncilah mati hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Doanya siapa ini? Nabi Musa. Dan diaminkan oleh Nabi Harun. Dua nabi, dua rasul. Yang satu berdoa, yang satu mengaminkan. Iya, subhanallah. Apa yang terjadi? Kemudian, tadi di ayat ke-88 ya, sekarang ke 89-nya. Apa kata Allah? Dan Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Allah kabulkan doa mereka berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, ada yang menarik di sini jamaah sekalian. Para ulama tafsir mengatakan bahwa jarak waktu antara Nabi Musa berdoa dan dikabulkan doanya terpaut waktunya 40 tahun lamanya. 40 tahun setelah itu, barulah Fir'aun dan kaumnya dihancurkan. Coba kita lihat ya. Yang berdoa siapa di sini? Nabi dan Rasul. Yang mengaminkan siapa? Nabi dan Rasul. Nabi Musa berdoa, yang mengaminkan Nabi Harun. Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Berapa lama dikabulkan doa mereka? Dari mulai mereka berdoa, 40 tahun setelahnya. Ini levelnya Nabi. 40 tahun setelahnya. Karena Allah berkehendak demikian. Orang bertakwa nih Nabi. Sedikit dosanya. Allah mencintai.
Tetapi ternyata 40 tahun baru dikabulkan. Karena Allah berkenan untuk mengabulkan pada waktu yang tepat. Kita bukan nabi dan rasul, jamaah sekalian. Kita bukan nabi dan rasul. Kita bukanlah para sahabat rasul. Kita bukan para ulama yang dekat kepada Allah. Kita juga bukanlah orang bertakwa. Kita juga bukan orang yang soleh dan solehah. Lalu kita minta nih doa kita harus segera saat ini juga. Tidak sabaran kita. Besok harus dikabulkan oleh Allah. Lusa harus, kalau enggak, nah ngancam lagi. Kalau enggak, saya nggak akan berdoa lagi. Ya Allah, kabulkan permintaanku. Kalau tidak, aku nggak akan berdoa lagi kepadamu. Yang butuh siapa? Allah nggak butuh kepada kita. Kok kita ngancam-ngancam Allah sih? Ini Nabi Musa 40 tahun baru dikabulkan doanya. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di lautan. Dihancurkan, dibinasakan. Harta bendanya, pengikut-pengikutnya habis. Beliau sabar loh. Padahal Nabi dan Rasul, manusia terbaik di zaman itu. Allah jelas mencintainya. Allah jaga dari kecil. Orang bertakwa. Tapi Nabi Musa tidak berhenti dalam doanya. Dia berdoa, 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 berdoa. 40 tahun kemudian baru dikabulkan. Dari awal memulai doa itu. Terus berdoa, terus menunggu, menunggu, menunggu kapan datangnya pengabulan doa. Bisa nggak Allah langsung mengabulkan doa pada saat itu? Bisa. Nabi Musa berdoa, langsung dikabulkan? Bisa. Tapi ternyata Allah kabulkan 40 tahun setelah itu. Dan ini butuh kesabaran tingkat tinggi. Nggak mudah ini. Tapi bisa dimaklumi. Karena beliau seorang nabi dan rasul. Maka ujian yang beliau terima lebih besar. Ditundanya pengabulan doa beliau bukan karena dosa-dosanya yang banyak. Nabi Musa, Nabi Harun. Ya, ditundanya doa-doa beliau mereka berdua ini karena ini ujian. Tapi kan butuh kesabaran di sini. Kesabaran yang luar biasa. Kita kalau sudah sebulan, kita ya level kita nih, sebulan aja. Udah doa kok belum juga ya, setahun belum juga. Akhirnya sudah turun langsung iman kita. Putus asa, buruk sangka kepada Allah. Allah nggak dengar doa saya. Udah capek ini. Saya berdoa kepada Allah. Nggak sembuh-sembuh juga penyakit saya. Ternyata masalah saya juga belum selesai. Ya, macam-macam kita mengatakan kalimat-kalimat yang buruk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru sebulan. Ini 40 tahun. Sabar tetap menunggu, sabar tetap menunggu. Karena yakin, iman itu yang menjawab semuanya. Yakin, Allah itu mendengar, pasti. Dan Allah pun mudah mengabulkan, gampang. Cuma, kenapa belum? Nah, barangkali ini ujian. Atau barangkali memang ada penghalang tadi. Barangkali nggak ikhlas atau penghalangnya yang lain-lain ya. Karena mungkin ya nggak sabaran tadi. Setiap manusia itu akan diuji. Akan diuji selama hidup di dunia ini. Itulah tujuannya Allah menciptakan kita. Adanya kehidupan dan kematian. Untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Diuji amal kita ini. Ya, jadi jemaah sekalian, Nabi Musa 40 tahun baru dikabulkan doanya. Beliau tetap bersabar. Siapa lagi? Anda mau dengarkan cerita saya? Siapa lagi yang bertahan? Lebih dari itu, 80 tahun. Yaitu Nabi Yakub. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ya, peristiwa bagaimana Nabi Yakub sangat rindu ingin bertemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anak yang sangat beliau cintai. Ternyata masa kecilnya ya dikatakan bahwa dia dimakan hewan buas padahal dimasukkan ke suatu lubang ya. Ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya yang lain karena hasad, iri dan dengki. Dan Nabi Yakub sangat rindu, dia bersedih karena berpisah dengan anak kesayangannya. Apa yang terjadi? Selama 80 tahun Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf hingga akhirnya mereka bertemu kembali. Kesedihan tidak pernah terlepas dari hati Nabi Yakub
sementara air mata beliau mengalir ke kedua pipi beliau. Padahal orang yang paling bertakwa, paling Allah cintai Nabi Yakub. Dan beliau orang yang paling dicintai di zaman itu, paling bertakwa di zaman itu. Di antara semua manusia di zaman itu, beliaulah orang yang paling Allah cintai di zaman itu. Nabi pada waktu itu. Dan Rasul untuk berdakwah di kalangan umat. Tapi bagaimana? Beliau menetes air mata setiap hari bersedih sampai buta matanya. 80 tahun kemudian baru bertemu Nabi Yusuf. Betapa bahagianya. Beliau berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah kabulkan. Bertemu lagi Nabi Yusuf 80 tahun setelah itu. Nabi Musa tadi berdoa kepada Allah, hancurnya Fir'aun 40 tahun kemudian baru Allah kabulkan. Ya, bayangkan 40 tahun. Nabi Yakub bertemu Nabi Yusuf 80 tahun. Doanya baru dikabulkan. Kita baru sehari, baru seminggu. Seakan-akan kita ini lebih daripada Nabi Yakub dan Nabi Musa. Seakan-akan kita ini levelnya melebihi para nabi dan rasul. Iya, sabarlah. Coba evaluasi, introspeksi. Pasti kita ada kekurangan. Mungkin nggak sabar atau yang lain. Tergesa-gesa, akhirnya meninggalkan doa. Tergesa-gesa menunggu datangnya pengabulan doa. Padahal kita ini adalah bisa jadi nggak pantas untuk dikabulkan. Kalaupun pantas, tapi ini ujian. Dan itu pasti baik. Selama seorang hamba itu berdoa dan berdoa terus kepada Allah, itu dicatat pahalanya. Dicatat pahala, karena doa itu ibadah. Ya, mintalah kepada Allah. Nabi Yakub minta kepada Allah, dia berdoa. Ya, agar dipertemukan kembali dengan Nabi Yusuf. Nabi Musa minta pertolongan kepada Allah dan sabar, tetap ibadah, tetap sholat. Datanglah pertolongan dari Allah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Kita butuh kan banyak sekali permintaan ini, dunia dan akhirat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Bagaimana caranya? Dalam berdoanya itu, mohon kan berarti berdoa, meminta kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sabar dulu disebutkan. Kalau sabar sudah bisa, otomatis mudah untuk melakukan yang lain. Dengan sabar dan sholat, artinya minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Artinya tetaplah terus meminta. Mintalah pertolongan, berdoalah dengan sabar dan sholat. Ista'inu bis sabri was salah. Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sabar dalam meminta kepada Allah itu. Ya, kita orangnya nggak sabaran. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Allah pun belum berkenan untuk mengabulkan doa kita. Padahal jelas sekali ya, dalam Al-Quran ini, dengan sabar dan sholat. Berarti memang kita meminta kepada Allah apapun permintaannya. Kapanpun kita minta kepada Allah. Kapanpun kita berdoa kepadanya. Pagi, siang, sore, malam. Maka kata Allah, sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ketika minta kepada Allah, ya pertolongan, perlindungan, bantuan, penjagaan, apapun. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu, kata para ulama, juga diartikan doa. Dengan sabar dan doa. Sabar dalam berdoa. Sabar menunggu datangnya pengabulan doa. Ya, jadi begitu jamaah sekalian. Dan Allah yang lebih tahu, maha mengetahui segala-galanya, kapan timing yang terbaik untuk dikabulkannya doa. Nah, jadi seperti itu. Dan sekarang kita lihat ya, kita lebih luaskan lagi penjabaran kita. Apakah balasannya bagi orang-orang yang bersabar?
bersabar untuk terus berdoa atau bersabar mentaati segala macam perintah, dan bersabar untuk menjauhi segala larangan, dan bersabar untuk menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama, bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ista'inu bis sabri was salah wa innallaha lama'al wa innallaha ma'as sabirin. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah mencintai orang yang bersabar. Allah bersama dengan orang yang bersabar. Allah menyanjung orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar, Allah menyanjung orang yang bersabar, Allah bersama dengan orang yang bersabar. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ya, 155, 156, dan 157. Kabar gembira bagi orang yang bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Mereka mendapatkan apa? Keberkahan yang sempurna dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka mendapatkan juga hidayah. Apa kurang ini? Apa kurang bagi kita? Satu saja sudah luar biasa. Ternyata Allah sebutkan keutamaan bagi orang yang bersabar. Bersabar menunggu datangnya pengabulan doa. Atau bersabar dalam jenis yang lain secara keseluruhan. Dapat cinta Allah, Allah menyanjungnya, ya. Kemudian Allah juga memberikan salawat kepadanya, Allah memberikan rahmat kepadanya, Allah berikan hidayah kepadanya, Allah berikan ampunan dan pahala kepadanya, dan pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Balasan yang Allah berikan kepada hambanya yang bersabar, ya, tidak terhingga. Mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan pertolongan, akan bisa lepas dari tipu daya syaitan. Orang yang bersabar akan lebih mudah dia lepas dari tipu daya syaitan. Orang yang bersabar akan lebih mudah dia untuk bisa terhindar dari hawa nafsu yang mengajak dia kepada kemungkaran dan kejahatan. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi dengan kesabaran itu nanti di akhirat? Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan malaikat pun mengucapkan selamat kepada orang yang masuk surga dengan mengatakan akibat dari kesabaran kamu, kamu masuk surga. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Kata Allah di surah Al-Mu'minun, ya, di surah Al-Mu'minun Allah menyebutkan bahwa pada hari ini aku berikan balasan kepada kalian, kepada mereka dengan surga. Hari ini aku berikan balasan kepada mereka dengan surga. Disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini kan jelas. Allah mengatakan bahwa akan diberikan balasan berupa surga karena kesabaran mereka. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Pada hari ini aku berikan balasan kepada mereka berupa surga disebabkan kesabaran mereka. Sabar dalam arti luas, ibadah apa saja, termasuk doa. Kemudian di surah Ar-Ra'd, surah ke-13, ya, surah ke-13, ada ucapan dari para malaikat. Di surah ke-13 ya, kita baca di situ, ada ucapan dari para malaikat ya. 13 ayat ke-24. Surah ke-13 ayat ke-24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jadi orang-orang yang masuk surga ini, ya, Allah berikan mereka surga karena kesabaran mereka selama di dunia. Dan ketika mereka sudah masuk dalam surga, sudah masuk semuanya, maka malaikat pun masuk dari semua pintu-pintu surga memberikan ucapan selamat kepada orang yang sudah masuk surga. Memberikan ucapan selamat kepada para penghuni surga. Apa ucapannya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selam sejahtera, selamat bagi kalian, wahai para penghuni sorga, selamat bagi kalian. Kalian masuk sorga ini, kata para malaikat, disebabkan oleh kesabaran kalian selama di dunia. Allah mengatakan dengan sebab sabarlah mereka masuk ke sorga, dimasukkan ke sorga. Malaikat juga mengatakan dengan sebab sabarlah akhirnya mereka terpilih untuk masuk sorga. Masuk sorga kan karena rahmat Allah, bukan karena kita amalnya
ya, banyak, ya, tidak. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Allah yang memasukkan kita. Tapi rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar dalam 3 jenis tadi. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan, termasuk doa yang belum dikabulkan tadi. Itu bisa jadi ujian. Ya. Atau mungkin yang tadi saya katakan, orangnya bukan sedang diuji ini, diuji kesabarannya, tapi memang dia ada penyebab-penyebab penghalang-penghalang sehingga doanya belum layak untuk dikabulkan. Nah, demikian ya. Kalau kita lihat ya jamaah sekalian, keutamaan-keutamaan, balasan apa saja, balasan kebaikan bagi orang yang bersabar dalam kehidupan dunia ini, kita lihat ayatnya, kita baca hadisnya, maka subhanallah, akhirnya kita akan lebih termotivasi untuk bisa menjadi orang yang bersabar. Atau mungkin kita melihat ancaman-ancaman, siksaan, hukuman bagi orang yang tidak mau bersabar. Akhirnya kita juga insya Allah akan lebih termotivasi untuk bisa menjadi orang yang bersabar. Jadi kuncinya itu. Termasuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana caranya? Supaya keluarga ini bahagia. Ya, bagaimana? Bersabar. Kalau tidak sabar-sabar, bubar. Rumah tangga semuanya bubar. Nggak ada yang bertahan. Karena rumah tangga pasti ada masalah. Begitu. Masalah pasti ada kan. Masalah di kantor, masalah rumah tangga. Ya, tapi dengan modal kesabaran, modal terbesar sepertinya, saya katakan tadi, untuk bisa melakukan berbagai macam amal soleh. Untuk bisa beriman dengan baik. Ya, tumbuh keyakinan, tumbuh keikhlasan, tumbuh ketawakalan, ya, dan menghadapi dunia ini yang begitu banyak godaan, banyak sekali fitnah-fitnah, ya, kita bisa menjauhi dosa dan maksiat, itu semua butuh kesabaran. Taib. Jadi seperti itu kurang lebih doanya Nabi Musa selama 40 tahun baru dikabulkan. Kemudian Nabi Yakub juga bertemu kembali dengan Nabi Yusuf setelah 80 tahun kemudian. Jadi ini contoh ya, 2 orang nabi. Begitu juga dengan yang lain, nabi-nabi yang lain atau orang-orang bertakwa, maka bersabarlah. Dan yang terakhir barangkali saya ingin menceritakan kisah yang terjadi di zaman sekarang ya. Dan ini kisah nyata. Kemarin hari Sabtu, ya ini kan hari Ahad ya, kemarin hari Sabtu saya memberikan kajian di Jakarta, kemudian selesai kajian tiba-tiba datang ibu-ibu, datang ke tempat saya, ke depan, ke meja saya, dan ibu ini menceritakan tentang pengalamannya untuk berbagi cerita kepada saya, supaya saya bisa menceritakan kembali kepada jamaah saya. Dan dia mengizinkan, silakan Ustadz menceritakan apa yang saya alami ini, ceritakan kembali kepada jamaah Ustadz, supaya banyak manfaatnya. Ceritanya gimana, Bu? Ibu ini kerjaannya ngojek. Dia pakai jilbab, bahkan bercadar dia. Ya, nih. Ngojeknya pakai jilbab, pakai cadar. Dia ngojek dan dia single parent. Ya, tidak ada suami dan dia mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ya, dia berusaha untuk cari nafkah ya sesuai kemampuannya. Ternyata dia ngojek ya. Kan ada sekarang ngojek untuk wanita kan ada tuh. Ya, untuk membawa penumpang-penumpang wanita atau mengantarkan barang, gosen ya. Nah, dia cerita bahwa ternyata anaknya terkena pinjol, pinjaman online. Pinjaman online dan hutangnya bertambah sampai 12 juta. Ya ini musibah, ada riba kan di situ. Tapi yang melakukan bukan dia, anaknya. Dan dia sedih bagaimana cara untuk membayar 12 juta ini. Sambil dia nangis-nangis menceritakan kepada saya kemarin sore ya. 12 juta bagi saya luar biasa besarnya Pak Ustadz. Apalah saya cuma ngojek doang. Ya, lalu bagaimana untuk membayar 12 juta ini? Karena dikejar-kejar terus dengan debt kolektornya dan diancam di segala macam. Ini bisa masuk penjara mungkin. Dan dia sayang sama anaknya. Ya, tidak ada senjata yang lain atau usaha yang lain Pak Ustadz. Kecuali hanya saya meminta kepada Allah. Nah, ini kuncinya.
Dia meminta kepada Allah, diberikan kemudahan. Dia menangis, dia minta kepada Allah. Ya, dia ternyata mu'alaf. Dia cerita, saya mu'alaf Pak Ustadz. Belum lama saya masuk Islam. Saya ngojek. Saya yakin kepada Allah. Saya mu'alaf. Dan saya minta kepada Allah agar Allah berikan pertolongan kepada saya untuk menolong anak saya. 12 juta. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Maka saya berdoa, menangis, minta kepada Allah. Siapalah saya, Pak Ustadz? Saya kan belum lama masuk Islamnya. Saya mu'alaf. Bagi orang-orang yang lain barangkali mudah dikabulkan doanya. Saya kan ibadahnya juga belum banyak. Apakah Allah akan kabulkan doa saya? Tapi saya berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya yakin betul Allah akan mengabulkan. Meskipun saya baru masuk Islam, belum lama, tapi saya yakin. Makanya saya pindah ke agama Islam. Karena saya yakin Islam itu agama yang benar. Dan Allah itu ada. Ya. Maka saya berdoa saja, minta sambil saya berusaha ngojek sana sini, saya bawa penumpang sana, penumpang sini, ya wanita-wanita, sambil dia juga mengantarkan barang-barang gosen kepada orang lain. Dan subhanallah, datanglah pertolongan Allah. Sambil menangis dia bercerita. Datanglah pertolongan Allah, belum lama ini, ternyata dia mengantarkan barang pesanan orang ke suatu tempat, dan orang itu melihat sepertinya ibu ini agak susah. Ada masalah apa, Bu? Iya, Pak, saya ada masalah. Ya, anak saya ini terjerat pinjaman online, 12 juta. Dan saya belum bisa membayar, saya bingung gimana caranya. Saya sudah berusaha maksimal mencari gimana caranya bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk menutupi hutang pinjaman online anak saya. Saya minta kepada Allah, saya yakin, tapi memang sampai hari ini belum ada eh, peluang-peluang sepertinya jalan keluar untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Jadi subhanallah, dia minta kepada Allah. Nah, ini orang bertanya, karena orang itu melihat sepertinya wajahnya atau gimana gitu ya, seperti orang yang bingung gitu. Nah, ditanyalah sama orang tersebut, memang uangnya berapa, Bu? Yang dipinjam oleh anak ibu itu pinjaman online sampai berbunga-bunga begitu begitu banyak. Ya 12 juta, Pak. 12 juta? Iya. Dia menceritakan kepada bapak itu sambil menangis. Karena dia sedih selalu memikirkan masalah ini. Dia takut anaknya masuk penjara, dia takut anaknya nanti ditangkap, diambil sama debt collector, dipukul, segala macam. Maka itu ya namanya ibu ya, single parent lagi, sendirian, nggak punya suami. Dia cerita apa adanya, karena ditanya. Subhanallah, Allah ketuk pintu hati bapak itu, Pak Ustadz. Dia bertanya, jumlahnya berapa, Ibu? 12 juta. Saya minta nomor rekeningnya. Maksud Bapak, saya minta nomor rekeningnya Ibu. Atau nomor rekeningnya untuk membayar pinjaman online itu. Berapa nomor rekeningnya? Saya akan transfer semuanya. Allahu Akbar. Kemarin sore dia menceritakan kepada saya. Saya akan transfer semuanya, 12 juta, Bu. Ibu itu kaget. Ah, yang benar, Pak. Iya. Allahu Akbar, dia bertakbir, dia menangis, ya Allah, pertolongan dari Allah. Allah dengar suara saya, Allah kabulkan permintaan saya. Mu'alaf, belum lama masuk Islam. Tapi dia yakin, Allah itu ada, Allah mendengar doa-doanya. Ibadahnya belum banyak. Tapi dia berusaha untuk terus meminta kepada Allah. Karena Allah itu maha segala-galanya. Dia menangis bercerita kemarin sore kepada saya. Saya pun terharu dengan kisahnya ibu itu. Dan langsung ditransfer, selesai. Karena kemarin sore itu saya bercerita tentang masalah doa. Kisah-kisah doa-doa orang-orang yang terkabulkan. Rupanya dia ingin berbagi. Berbagi cerita kepada saya. Tolong Pak Ustadz, ini cerita yang baik. Ini nyata terjadi pada diri saya. Tolong sampaikan kepada jamaah Ustadz yang lain. Jangan sampai mereka ragu-ragu dengan Allah. Sabar mereka menunggu datangnya doa itu untuk terkabul. Saya contohnya Pak Ustadz, saya bersabar menunggu
Saya bangun malam, saya berdoa setiap hari, saya minta tolong kepada Allah. Meskipun saya merasa bahwa berapalah iman saya, berapalah ibadah saya, siapalah saya. Saya mau Allah, Pak Ustadz. Dulunya saya Kristen. Belum lama saya menjadi Muslim. Tapi saya yakin Allah mendengar doa saya dan saya berusaha saja. Rupanya Allah mengetuk pintu hati Bapak itu dan dia langsung terharu, tersentuh dan minta nomor rekening. Akhirnya saya bayarkan lunas semuanya. Allahu Akbar. Lunas semua hutang anak saya. Dia langsung sujud syukur dan dia menangis kembali. Sambil kemarin pun dia menceritakan kepada saya dengan tangisan-tangisan. Dia terharu sekali. Begitu baiknya Allah kepada saya, Pak Ustadz. Padahal saya ini banyak dosa. Baru pun masuk Islam, apalah artinya saya. Tapi ternyata ini bukti nyata Allah itu mendengar doa-doa saya. Saya berdoa terus, saya tetap bersabar menunggu datangnya pertolongan dengan cara bagaimana saya tidak tahu. Pokoknya saya minta saja. Datanglah 12 juta. Bagi dia itu luar biasa. Mungkin bagi orang yang kaya ya tidak seberapa segitu ya. Tapi bagi dia itu luar biasa. Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tapi Allah ketuk pintu hati seseorang, tiba-tiba dia bertanya, ada apa Bu? Sepertinya Ibu bingung, sedih gitu. Ya biasalah Pak, ada masalah, ada apa? Ditanya lagi. Akhirnya dia cerita. Dia cerita, tersaharu, tersentuh. Memang dia orang kaya juga. Akhirnya dia bantu. Nah inilah jamaah sekalian ya. Kita kenapa tidak sabar? Ini yang mu'alaf bisa bersabar menunggu datangnya pengabulan doa dan Allah kabulkan. Kita bukan mu'alaf. Kita udah lama menjadi muslim. Puluhan tahun dari kecil. Tapi kita nggak memiliki keyakinan sebagaimana ibu yang mu'alaf tadi. Musibah besar. Kenapa kita tidak punya keyakinan? Tidak bersabar untuk datangnya, menunggu datangnya pengabulan doa. Si ibu ini baru masuk Islam, maaf ya. Baca Qur'annya juga mungkin nggak tahu. Nggak tahu ayat ini, nggak tahu hadis itu. Hanya dia berjilbab, bercadar. Dia mengaji sunnah. Alhamdulillah. Masuk Islam, langsung belajar sunnah. Ikut kajian. Subhanallah, hidayah yang Allah berikan kepadanya. Sudah terampuni semua dosa-dosanya, karena masuk Islam itu hilang semua dosa-dosa di masa lalu. Dan langsung mengenal sunnah dan ikut kajian sunnah. Subhanallah. Tapi kenapa kita yang udah lama ini, akidahnya kok nggak kuat ya, kurang yakin. Dengan pembahasan kita ini, tidak sabar menunggu datang pengabulan doa. Padahal doa kita pagi, siang, sore, malam, kita ucapkan atau di hati pun, Allah dengar. Jadi, subhanallah, ibu itu minta kepada saya, Pak Ustadz, tolong ceritakan kepada jamaah Pak Ustadz yang lain, agar kita bisa berbagi, agar mereka yakin. Bayangkan nih, mu'alaf. Agar mereka yakin kaum muslimin yang lain. Saya yang mu'alaf bisa. Allah kabulkan, bukan sayanya. Allah. Selevel saya saja dikabulkan doa saya. Sebarkan, sampaikan kepada kaum muslimin yang lain. Kenapa mereka tidak mau bersabar? Kenapa mereka putus asa? Kenapa mereka buruk sangka kepada Allah? Subhanallah. Malu kita. Malu. Malu dengan jenggot ini, dengan jilbabnya. Merasa sudah sunnah, mengikuti manhaj salaf. Tapi tidak sabar untuk taat. Sabar menjauhi maksiat. Sabar menghadapi ujian. Ujian kita tidak seberat ibu itu. Dia miskin. Terjerat pinjaman online anaknya. Sehari-hari ngojek sana sini. Capek itu seorang wanita single parent. Tapi dia subhanallah menceritakan dengan terharunya, ya, menceritakan pengalaman dia. Saya yakin Pak Ustadz dengan Allah itu. Yakin saya. Maka saya pindah ke agama Islam. Saya berdoa kepada Allah dengan bahasa saya sendiri. Saya nangis-nangis minta. Ternyata Allah kabulkan. Maka mudah-mudahan ya, dengan contoh kisah ini,
kita pun semakin yakin kepada Allah. Yakin, demi Allah. Allah itu ada. Allah mendengar doa-doa kita. Dan Allah pasti mengabulkan. Sangat ringan, enteng, gampang, dan mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa. Tinggal kita hanya perbaiki diri kita. Doa itu senjata kita orang-orang beriman. Baik. Ya, minta maaf saya karena sudah jam 9, 1 jam sudah kita pembahasan, dan kita buka saat ini ya sesi soal jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, alhamdulillah. Kita sudah memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab, dan insya Allah di tengah kajian sudah ada yang bertanya melalui terkait dengan doa ini melalui chatbox di Zoom meeting ini. Yang pertama pertanyaan datang dari Bogor atas nama Ukti Fariha. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Ustazi. Em, Allah akan memampukan kita untuk bersabar jika kita berusaha. Lalu cara untuk bisa bersabar dan memperkuat kesabaran apa saja Ustadz? Agar kita tidak berputus asa doa atas doa yang belum dikabulkan. Demikian Ustadz. Iya, untuk bersabar ini banyak sekali cara-caranya. Di antaranya adalah kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk bisa bersabar. Ini pertama ya. Berdoa kepada Allah agar kita mampu bersabar. Sabar dalam segala hal. Karena tanpa bantuan dari Allah nggak mungkin kita bisa bersabar. Karena godaan dunia, fitnah dunia, bisikan syaitan, gangguan syaitan, dan dorongan hawa nafsu itu sangat besar sekali. Untuk menjadikan kita itu senang cinta kepada dunia yang berlebihan. Ya, ini kunci yang pertama, minta kepada Allah. Yang kedua, hendaknya kita menuntut ilmu. Dengan kita menuntut ilmu, mempelajari Islam dengan benar, maka akan tumbuh, bertambahnya iman. Bertambahnya iman melahirkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah melahirkan kesabaran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, di antara hamba-hamba Allah ini, yang takut kepada Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu melahirkan tambahan iman, tambah rasa takut. Dengan rasa takut dan iman tadi melahirkan kesabaran. Ya, seperti itu ya. Dan menuntut ilmu itu bukan sehari 2 hari kan, sampai mati. Ya. Yang ketiga, doa, menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu ya. Datang menghadiri majelis ilmu. Bukan sekedar Zoom seperti ini. Zoom ini hanya bonus tambahan saja. Tapi yang jelas, yang pasti wajibnya itu datang ke majelis ilmu. Yang ketiga, mengamalkan ilmu. Amalkan ilmu tersebut, itu akan bisa menambah iman, memperkuat iman. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Seandainya mereka mengamalkan ilmu yang telah diajarkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman mereka. Akan lebih menguatkan iman kalau mereka mengamalkan ilmu. Kata Allah di surah An-Nisa ayat ke-66. Ya, An-Nisa ayat ke-66. Jadi berdoa perbanyak, minta agar kita bisa bersabar, ya, menunggu datangnya pengabulan doa, tidak tergesa-gesa, dan bersabar dalam segala hal. Yang kedua, menuntut ilmu, dan ini dikerjakan sering-sering ya. Lalu kemudian kita mengamalkan itu. Yang keempat, kita berteman dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang kita perkirakan dia orang yang bersabar. Ya, orang yang bersabar, mudah-mudahan kita kecipratan kesabaran mereka, sehingga kita pun menjadi orang yang bersabar. Kemudian yang kelima, kita hendaknya memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang hidup, qalbun salim. Karena sabar itu kuncinya di hati. Sabar itu amalan hati. Hati yang sabar menyebabkan lisan kita bersabar. Hati yang sabar menyebabkan anggota tubuh kita juga mampu bersabar. Itu amalan hati.
Maka bersihkan hati itu. Kalau hatinya keras, hatinya berpenyakit, hatinya ya mati, nauzubillah. Bagaimana bisa bersabar? Jadi berusahalah untuk melembutkan hati. Hati itu dilembutkan, hati yang bersih. Lembut. Hati yang lembut, hati yang bersih. Mudah untuk bisa bersabar. Karena sabar merupakan amalan hati. Lembutkan hati dengan doa, lembutkan hati dengan taklim, lembutkan hati dengan ziarah kubur, lembutkan hati dengan kita beramal soleh, bersedekah, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian yang lain adalah untuk bisa mampu bersabar, ya, bersabar untuk melakukan segala perintah Allah ya. Hendaknya letakkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Letakkan ya dunia di tangan dan akhirat di hati kita. Jangan menjadikan dunia menjadi tujuan. Jangan menjadikan dunia segala-galanya. Dunia hanya sementara, tidak lama, sebentar, dan akan kita tinggalkan. Letakkan akhirat di hati, dunia di tangan. Mampu insya Allah kita bersabar. Tapi kalau sudah menjadikan dunia sebagai tujuan yang terbesar, maka nggak mungkin bisa bersabar. Bersabar untuk taat, bersabar untuk menjauhi maksiat, atau bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Tidak mungkin. Ya, ini sebab yang besar sekali ini untuk bisa menjadi orang yang bersabar. Dunia bisa diraih, silakan menjadi orang yang kaya. Cinta dunia boleh, karena kita senang dengan dunia ini, ada hal-hal yang kita sukai. Tetapi jangan mencintai dunia secara berlebihan. Letakkan dunia di tangan. Toh semua apapun kenikmatan yang kita peroleh akan habis. Dan akan kita tinggalkan juga pada akhirnya. Maka letakkan akhirat di hati. Cinta kepada akhirat itu lebih besar. Lebih prioritas ya dibandingkan dunia. Dan ya sebetulnya banyak ya. Ada 30 semuanya. 30 kiat untuk bisa bersabar. Menjadi orang yang bersabar dan istiqomah di atas kesabaran. Tadi berapa ya? Ada 5 sudah saya sebutkan atau 6. Banyak-banyaklah ingat kepada kematian ya. Karena dengan banyak ingat kematian itu menjadikan kita akhirnya semangat termotivasi untuk beramal soleh. Untuk bisa beramal soleh dan akhirnya kita termotivasi untuk bersabar. Tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Tumbuhkan rasa harap kepada Allah. Ya. Kemudian barangkali kita sering-sering membaca kisah-kisah orang yang bersabar. Kisah-kisah orang yang bersabar, bagaimana Rasulullah sabarnya, bagaimana para nabi dan rasul sebelumnya, bagaimana orang-orang soleh, bagaimana para ulama. Membaca kisah-kisah orang-orang soleh ini menjadikan kita termotivasi, semangat untuk bisa menjadi orang yang bersabar. Iya. Dan kemudian sering-sering untuk berpuasa sunnah. Ya, dengan sering berpuasa sunnah minimal Senin Kamis lah. Ya, sering berpuasa sunnah menjadikan ya kita akan bisa meredam hawa nafsu. Dengan puasa sunnah itu menjadikan kita terlatih untuk bersabar. Wa may tasabar yusabbirullah. Barang siapa yang melatih dirinya, berusaha untuk bisa bersabar, melatih dirinya, maka Allah jadikan dia mampu bersabar. Nah, latihan ini dengan cara salah satunya dengan berpuasa. Puasa sunnah itu kan menjadikan kita itu dapat meredam amarah, dapat meredam emosi, dapat meredam hawa nafsu yang menyimpang, dan seterusnya ya. Mohon maaf, barangkali itulah kurang lebih. Dan ada lagi yang lain sebetulnya, untuk kita mampu bisa bersabar dengan adanya pasangan hidup, ada istri, ada suami, ya, yang memang soleh dan soleha, ya. Kemudian nanti itu juga bisa menguatkan kita untuk bisa bersabar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan Ustaz Zuna atas penjelasannya dari pertanyaan Oki Fariha di Bogor. Untuk selanjutnya, yakni pertanyaan dari Umu Firly yang sudah raise hand. Kami persilahkan Umu Firly. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fik Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum barakallah. Menambah keyakinan atas diri Ana untuk terus bersabar mengetuk pintu langit, Ustaz. Sebagai orang tua,
selalu akan mengedepankan doa yang terbaik bagi anak-anaknya, termasuk memintakan jodoh untuk 2 putri anak Ustadz. Mohon doanya Ustadz. Mudah-mudahan Allah mendekatkan jodoh yang terbaik bagi 2 putri anak. Terlepas dari semuanya itu Ustadz, disampaikan Ustadz tadi ketika Allah belum memberikan jawaban atas doa itu termasuk ujian sabar bagi hambanya. Terkait dengan surat At-Tur Ustadz ayat 48. Wasbir li rabbika fa innaka bi'ayunina fasabih bihamdi rabbika khina taqum. Ini artinya Masya Allah Ustadz. Dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun tidur. Apakah doa ini bisa dijadikan hujah Ustadz ketika kita meminta doa untuk menunggu jawaban kesabaran? Ya Allah, berikanlah hamba kesabaran dalam menunggu ketetapan-Mu. Seperti itu Ustadz. Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Iya, wafikum barakallah. Iya, jamaah sekalian yang berbahagia, ya pertama tadi kita doakan ya, ibu tadi memiliki harapan agar kedua putrinya mendapatkan jodoh dari laki-laki yang soleh ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaannya dan kita doakan bersama. Nah yang kedua berkaitan dengan surah At-Tur tadi, surah ke-52 ayat ke-48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunin. Dan bersabarlah engkau menunggu ketetapan Tuhanmu. Bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sesungguhnya engkau itu berada dalam penglihatan kami. Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mendengar. Maka bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu. Ketetapan untuk terkabulnya doa, ketetapan yang lain-lain, ya tetaplah bersabar. Ya, modal terbesar kita dalam hidup dan kehidupan ini adalah apa? Sabar. Allah melihat. Ini kelihatan bagaimana ayat ini. Allah katakan, sesungguhnya engkau itu berada dalam penglihatan kami. Siapapun hambanya, semuanya dalam penglihatan Allah. Tidak bisa kita ya bersembunyi dari pengetahuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi kepada ibu yang bertanya tadi, ya jelas ya, doanya boleh seperti itu. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepadaku menunggu datangnya keputusanmu, menunggu datangnya ketetapanmu, ya. Ya, berikan kemudahan bagiku untuk bisa memiliki kesabaran. Dan berikanlah kekuatan, dan seterusnya. Kita boleh berdoa dengan cara seperti itu. Memang siapapun termasuk Rasul. Ini kan ayatnya berkaitan dengan Rasul kan. Surah At-Tur tadi ini, ayat ke-48 yang Ibu bacakan tadi, itu kan berkaitan dengan wasbir. Bersabarlah engkau Muhammad. Ya, bersabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah engkau menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena engkau itu dalam pengetahuan kami, dalam penglihatan kami. Rasul saja disuruh bersabar. Apalagi kita yang sudah jelas paling bertakwa di muka bumi ini, jelas surganya, diampuni semua dosanya. Disuruh bersabar menunggu pengabulan doa, menunggu keputusan Allah yang lain. Nah, begitulah kehidupan kita, menunggu, tunggu aja. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai mati. Terkadang segera dikabulkan, terkadang juga dipending mungkin beberapa saat kemudian. Ya, ini semuanya pastilah terbaik. Jangan mengatakan terbaik itu menurut versi kita. Tapi itu baik adalah menurut versinya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa 'asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 216. Di surah Al-Baqarah ayat 216. Ya, bisa jadi ada sesuatu yang engkau tidak sukai, tapi itu bagus, baik bagimu. Engkau nggak suka, lama banget ini doanya dikabulkan. Kata Allah, itu baik bagimu. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kamu sukai, padahal kata Allah itu nggak baik bagimu. Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui yang terbaik. Yang mana yang paling baik bagi hambanya. Ini lihat, ya Al-Baqarah 216.
Bisa jadi ada sesuatu yang kita sukai, kita harapkan mudah-mudahan saat ini juga dikabulkan. Bisa jadi kata Allah itu nggak bagus bagimu. Mungkin akan timbul mudorot, segala macam, kesombongan, ya, atau kita ujub, atau yang lain misalnya. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kita sukai, padahal menurut Allah itu nggak bagus sebetulnya. Maka serahkan saja kepada Allah jemaah sekalian ya, dan coba dengarkan perkataan dari Umar bin Khattab. Ini bagus sekali, luar biasa. Perkataan dari Umar bin Khattab. Beliau sangat paham tentang masalah ini. Apa kata beliau? Radhiyallahu anhu, aku tidak peduli dengan kondisi apapun yang bersamaku. Apakah kondisi yang aku senangi atau kondisi yang tidak aku senangi. Aku nggak peduli. Kenapa? Karena aku tidak tahu kebaikan untuk diriku itu ada pada sesuatu yang aku sukai atau pada sesuatu yang tidak aku sukai. Aku nggak tahu kondisi yang mana. Allah yang lebih tahu. Bisa jadi ada yang aku sukai, ternyata itu nggak bagus menurut Allah. Ada sesuatu yang tidak aku sukai, ternyata itu bagus menurut Allah. Maka aku tidak peduli kondisi apapun yang datang bersamaku. Kondisi apapun yang menimpa diriku. Aku terima semuanya. Yang baik aku terima, yang tidak baik aku terima. Dan aku tidak tahu mana di antara kedua ini yang lebih baik untuk diriku. Pokoknya sikapi saja dengan kondisi yang menerima apapun ya ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku tidak peduli dengan kondisi apapun yang bersama aku. Apakah kondisinya yang aku senangi atau tidak. Karena bisa jadi aku senang pada hal seperti ini, kata Allah itu nggak bagus untuk dirimu. Atau aku tidak suka dengan suatu kondisi, ternyata itu lebih baik untuk diriku. Maka aku nggak peduli. Kalau apapun yang Allah tetapkan, baik itu yang aku senangi maupun yang tidak aku senangi, aku terima semuanya dengan lapang dada. Aku beriman kepadanya, aku meyakini bahwa itu semua pasti ada kebaikan, pasti ada hikmahnya. Wah, subhanallah. Enak banget ya, orang seperti ini. Jadi lapang dadanya. Bahagia dia. Ini orang yang paling kaya. Kaya hati. Bukan karena uangnya 3.000 triliun. Kondisi apapun dihadapi dengan seperti ini. Subhanallah. Akan menjadikan orang-orang itu akan menjadi semakin bahagia. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami dan semoga Umu Firly tetap bersemangat dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berdoa dan bersabar. Tapi rupanya tidak ada lagi pertanyaan dari jamaah Ustaz pada malam hari ini. Seperti biasa, mohon berkenan memberikan pertanyaan atau kuis untuk kajian pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Iya. Baik jemaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ya. Ada kuis berhadiah. Saya akan memberikan pertanyaan dan insya Allah mudah sekali. Tapi barangkali siapa yang lebih cepat, siapa yang paling cepat menjawabnya dan disampaikan kepada panitia, maka dialah yang akan mendapatkan hadiahnya. Ya, saya akan bacakan ya, cepat-cepatan dan disampaikan kepada panitia, bukan kepada saya. Yaitu coba sebutkan dalam Al-Quran di mana ayat dan surat apa tentang contoh doa agar kita bersabar. Ada contoh doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran agar kita memiliki kesabaran. Nah, kita bisa mencontoh doa itu ataupun doa-doa yang lain. Baik, itu saja ya. Demikian wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.